bisa kemudian uh, menanggapi bagian komentar. Tentu kita belajar bersama ya. Saya juga perlu belajar, saya juga perlu mendengar pendapat daripada teman-teman semua ya. Karena kebetulan juga malam ini malam minggu, tentu kita diajak untuk kembali berdiskusi berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan iman Kristen, saudara-saudara. Nah, tema ini juga menjadi tema yang ingin saya angkat karena seringkali menjadi pertanyaan dan seringkali ini menjadi serangan kepada orang-orang Kristen, dan kadang-kadang kalau kita tidak memahami secara jauh berkaitan dengan ketuhanan Yesus ya, biasanya kita kemudian mulai mempertanyakan. Tetapi bagian firman Tuhan, bagian ini menjadi pertanyaan yang cukup sering dipertanyakan oleh orang-orang lain yang mempertanyakan tentang iman Kristen, apalagi berkaitan dengan ketuhanan Yesus. Pertanyaan di atas ini merupakan pertanyaan yang sangat-sangat klasik ya, sudah terbiasa kita dengar berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Nah, bagian ini muncul dari pertanyaan orang-orang yang hanya melihat Yesus sebagai manusia biasa ya. Melihat Yesus sebagai manusia biasa, lalu memandang orang-orang Kristen yang mempercayai Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu mereka mentuhankan Yesus. Mereka beranggapan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa yang sama seperti kita, tetapi kemudian orang-orang percaya, orang-orang Kristen, karena saking mentuhankan, saking memuja dan menyembah Yesus, akhirnya mereka mentuhankan ya, itu kata mereka ya. Mereka sering mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa yang dituhankan ya. Yesus itu adalah manusia biasa yang dituhankan oleh orang-orang Kristen. Tetapi pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Yesus adalah manusia biasa lalu orang-orang Kristen mentuhankan? Kita orang Kristen mentuhankan Yesus ya. Sebenarnya Yesus itu manusia biasa tetapi kita yang mentuhankan. Benarkah demikian? Ini kan menjadi pertanyaan, dan seringkali menjadi pertanyaan, dan juga saya lihat dalam beberapa diskusi ini yang seringkali diserang, seringkali dipertanyakan oleh saudara-saudara kita bahwa Yesus itu dipertuhankan ya. Artinya makna dari pertanyaan ini bahwa sebenarnya Yesus itu adalah manusia biasa yang kemudian diangkat sebagai Tuhan ya. Diangkat sebagai Tuhan, atau kata lain, sebenarnya bukan Tuhan tetapi diangkat sebagai diangkat menjadi Tuhan ya. Sama dengan misalnya misalnya saya ini misalnya saya ini adalah rakyat biasa, orang biasa, lalu kemudian saya merasa diri sebagai pejabat, lalu para pengikut-pengikut saya ya, orang yang senang dengan saya, kemudian mereka memandang saya dan mengangkat saya seperti pejabat, padahal saya bukan pejabat. Nah, itu pemahaman itu sama dengan di atas, bahwa apakah Yesus itu seolah-olah dipertuhankan oleh orang-orang Kristen ya, seolah-olah manusia biasa yang kemudian dijadikan Tuhan oleh orang Kristen. Tetapi dalam pemahaman kita, apakah memang kita mempertuhankan Yesus ya, atau memang Yesus
pada hakikatnya atau pada dasarnya adalah Tuhan. Kitakah yang apakah memang Yesus manusia biasa yang kemudian kita mentuhankan, ya, memandang Yesus itu sebagai Tuhan, mentuhankan, atau memang pada dasarnya Yesus Kristus itu adalah Tuhan, ya. Pada dasarnya Yesus adalah Tuhan, ya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Pertama, saya mau ngajak teman-teman untuk kemudian melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-110, ketika Daud bermazmur bagi Tuhan. Dalam pemahaman orang Yahudi, kita berangkat dari pemahaman orang Yahudi, mereka memahami bahwa Mesias yang akan datang dari keturunan Daud, dan dianggap dinantikan lahir dari keturunan Daud karena ia adalah anak dari Daud. Tetapi kemudian dalam puisinya atau dalam nyanyiannya, dalam Mazmur 110, Daud menyebut Yesus atau Mesias sebagai Tuhan, ya. Dikatakan firman Tuhan kepada Tuanku. Tuanku ini merujuk kepada Mesias atau Yesus, ya. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu, ya. Siapakah yang kemudian dalam Alkitab duduk di sebelah kanan Allah, ya? Dalam kesaksian yang kemudian sebelum Estefanus mati, ia kemudian memandang Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, di sebelah kanan Allah. Itulah salah satu-satunya kesaksian dalam Alkitab. Lalu kemudian kita lihat dalam bagian ini, dalam nyanyian Mazmur, rupanya pemazmur atau Daud kemudian memandang Yesus itu sebagai Tuhan. Daud ini adalah yang raja yang dia luluhkan oleh bangsa Israel, tetapi kemudian kita melihat bahwa Daud melihat dia sebagai Tuhan atau Tuhan, ya. Ya, kita bisa kemudian melihat bagian ini, saudara-saudaraku, bahwa Daud saja menyebut dia sebagai Tuhan. Nah, ini merupakan jawaban rasul-rasul kepada orang-orang Yahudi yang meragukan kemesiasan Yesus. Kemudian mereka mengatakan bahwa sebenarnya Daud sudah mengatakan bahwa Yesus Kristus yang adalah Mesias itu disebut oleh Daud sebagai Tuhan, sebagai Tuhan. Lebih tinggi daripada Daud, lebih tinggi daripada Daud. Jikalau Mesias lebih tinggi daripada Daud, maka sudah pasti ia adalah Tuhan. Karena mereka juga meragukan tentang ketuhanan Yesus, maka kemudian rasul-rasul mengatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan. Yaitu bagian yang pertama. Selanjutnya kita melihat daripada asal muasal, ya. Asal muasal atau Yesus itu ada sejak kapan? Apakah Yesus memang ada setelah ia dilahirkan dari rahim perawan Maria, atau memang Yesus sudah ada dari dulu atau dari sebelumnya? Kalau memang Yesus adalah Tuhan, pasti sudah ada dari kekekalan. Karena apa? Karena Allah itu adalah pribadi yang sudah ada dari kekekalan, yang tidak dijadikan, yang ada dari kekekalan, yang tidak dijadikan, tidak dibuat, dan tidak disebabkan oleh sesuatu. Allah itu ada sebagaimana ia ada. Kemudian itu kita lihat dalam ketika dia berbicara kepada Musa dalam Keluaran pasal 3, dia mengatakan bahwa aku adalah aku. Ketika Musa bertanya, bagaimana kalau orang Israel bertanya kepada aku, Tuhan siapakah yang engkau maksud? Lalu kemudian Tuhan berkata, katakanlah kepadanya bahwa aku adalah aku. Artinya ia adalah Allah yang sudah ada dari kekekalan. Ia adalah Allah yang ada sebagaimana ia ada, dan memang ia sudah ada dari kekekalan.
Nah, itu kita bisa melihat bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah pencipta langit dan bumi,